dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 ada yang sangat menarik, yaitu terutama tentang calon mana yang terbaik dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Saya memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan, kita layak untuk memperjuangkan memenangkan pasangan Amin Anies Muhaimin. Apa pertimbangan itu? Bukan tanpa alasan. Pertama, sesuai dengan survei bahwa mayoritas kalangan terdidik akan memilih Amin Anies Muhaimin. Kenapa? Karena sosok Anies itu tidak boleh dipungkiri. Dari calon yang ada, beliaulah yang paling mumpuni dari keilmuan. Satu saja kita boleh buktikan bahwa Anies ini piawai dalam berdiskusi, piawai dalam berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Dan kecerdasan beliau tidak bisa dipungkiri. Di langkah rasional, jika saya dan insya Allah ini menuju kemenangan, memilih pasangan Amin. Dan ini bukan dalam arti kita membenci pasangan yang lain, bukan. Tapi ini adalah hasil daripada ijtihad politik, pemikiran yang didasarkan berbagai macam temuan-temuan. Bahkan ada pertimbangan yang paling inti. Pasangan Amin ini adalah pasangan yang dirujuk daripada hasil ijtima ulama, perkumpulan ulama. Dan barang tentu, ini hasil daripada pertimbangan dari seluruh calon yang ada. Dan sudah ada tanda tangan fakta integritas dari calon Amin ini, calon presiden Amin ini. Dan dari sekian analisa, bisa ditemukan bahwa pasangan Amin ini sangat sulit untuk melakukan kecurangan. Karena pasangan ini tidak ada dalam lingkar kekuasaan. Bahkan yang paling inti, salah satu faktor kenapa kita memilih pasangan Amin adalah dengan pasangan ini mengusung misi perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan menuju kebaikan. Nah, perubahan ini yang dirasakan sangat penting dan diperlukan untuk kita bangsa negara Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana pertimbangan kita melihat aspek-aspek politik yang ada? Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia akan terpanggil ruhul jihadnya ketika merasa tertekan, ketika merasa miskin, ketika merasa tidak ada keberdayaan. Maka ruhul jihadnya, jiwa juangnya akan terpanggil. Nah, ini ada di pasangan Amin ini. Dengan dana yang terbatas, bahkan banyak sukarelawan yang mengeluarkan dana-dana pribadi untuk mengkompanyekan pasukan Amin ini. Karena mereka tidak ada uang, karena tidak ada di lingkar kekuasaan. Dan saya optimis, rakyat kita akan rasional, akan cenderung berpikir jernih memilih pasangan Amin ini, karena pasangan ini adalah pasangan orang-orang cerdas, terlebih akhlak-akhlak beliau sangat begitu agamis. Dan apalagi kalau kita melihat pasangan ini anak siapa? Maka Anies Baswedan cucu daripada pahlawan nasional. Apalagi Gus Muhaimin cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, biasanya darah itu pasti menetes kepada keturunannya.
dengan fakta mereka adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menjaga nilai-nilai ibadah. Dan kita sangat bergembira juga menentukan pilihan Amin ini ternyata sesuai dengan pilihan mayoritas insan-insan pondok pesantren. Saya dengar langsung bagaimana Romo Yai pimpinan pondok pesantren Nirboyo, petinggi-petinggi pesantren di Jawa Timur, mayoritas mendukung pasangan Amin. Bukan dalam arti menafikan pasangan yang lain. Tapi saya kira analisa ini dan temuan ini tidak mengejutkan. Karena sosok Muhammad Iskandar itu sudah lama dan anak pituin daripada Nahdlatul Ulama dan juga ketua daripada Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene basis kekuatan masanya itu adalah daripada anggota simpatisan Nahdlatul Ulama. Apa itu NU kultural dan NU struktural, banyak yang terlibat pendukungnya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Gus Muhaimin ini ketua daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mayoritas pesantren-pesantren yang melibatkan diri dari pada politik, mayoritas menyalurkan aspirasi politiknya itu lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, maka tidak salah, insya Allah apa yang akan terjadi sungguh Allah yang Maha tahu. Tapi pilihan terhadap Amin ini adalah saya rasa pilihan yang tepat dengan berbagai macam pertimbangan, diantaranya yang saya ungkapkan tadi. Insya Allah banyak para sahabat yang satu pemikiran dengan saya. Mudah-mudahan kita ada pertolongan Allah sehingga benar negara kita akan maju, negara kita disegani oleh dunia, negara kita mandiri, negara kita sejahtera untuk semua, bukan untuk satu atau dua golongan, dan negara kita nantinya bisa menjadi negara superpower yang betul-betul bisa berperan dalam politik global, di mana diakui atau tidak, keadaan dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, sungguh tidak kita bisa bayangkan jika nanti kepemimpinan nasional ternyata dipimpin orang yang kurang cakap, orang yang kurang punya kemampuan mengurus negara untuk menuju negara superpower, negara yang berkekuatan, negara yang berkeadilan, negara yang makmur, negara yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 ada yang sangat menarik, yaitu terutama tentang calon mana yang terbaik dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Saya memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan, kita layak untuk memperjuangkan memenangkan pasangan Amin Anies Muhaimin. Apa pertimbangan itu? Bukan tanpa alasan. Pertama, sesuai dengan survei bahwa mayoritas kalangan terdidik akan memilih Amin Anies Muhaimin. Kenapa? Karena sosok Anies itu tidak boleh dipungkiri. Dari calon yang ada, beliaulah yang paling mumpuni dari keilmuan. Satu saja kita boleh buktikan bahwa Anies ini piawai dalam berdiskusi, piawai dalam berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Dan kecerdasan beliau tidak bisa dipungkiri. Di langkah rasional, jika saya dan insya Allah ini menuju kemenangan, memilih pasangan Amin. Dan ini bukan dalam arti kita membenci pasangan yang lain, bukan.
Tapi ini adalah hasil daripada ijtihad politik, pemikiran yang didasarkan berbagai macam temuan-temuan. Bahkan ada pertimbangan yang paling inti. Pasangan Amin ini adalah pasangan yang dirujuk daripada hasil ijtima ulama, perkumpulan ulama. Dan barang tentu, ini hasil daripada pertimbangan dari seluruh calon yang ada. Dan sudah ada tanda tangan fakta integritas dari calon Amin ini, calon presiden Amin ini. Dan dari sekian analisa, bisa ditemukan bahwa pasangan Amin ini sangat sulit untuk melakukan kecurangan. Karena pasangan ini tidak ada dalam lingkar kekuasaan. Bahkan yang paling inti, salah satu faktor kenapa kita memilih pasangan Amin adalah dengan pasangan ini mengusung misi perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan menuju kebaikan. Nah, perubahan ini yang dirasakan sangat penting dan diperlukan untuk kita bangsa negara Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana pertimbangan kita melihat aspek-aspek politik yang ada? Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia akan terpanggil ruhul jihadnya ketika merasa tertekan, ketika merasa miskin, ketika merasa tidak ada keberdayaan. Maka ruhul jihadnya, jiwa juangnya akan terpanggil. Nah, ini ada di pasangan Amin ini. Dengan dana yang terbatas, bahkan banyak sukarelawan yang mengeluarkan dana-dana pribadi untuk mengkompanyekan pasukan Amin ini. Karena mereka tidak ada uang, karena tidak ada di lingkar kekuasaan. Dan saya optimis, rakyat kita akan rasional, akan cenderung berpikir jernih memilih pasangan Amin ini, karena pasangan ini adalah pasangan orang-orang cerdas, terlebih akhlak-akhlak beliau sangat begitu agamis. Dan apalagi kalau kita melihat pasangan ini anak siapa? Maka Anies Baswedan cucu daripada pahlawan nasional. Apalagi Gus Muhaimin cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, biasanya darah itu pasti menetes kepada keturunannya. Dengan fakta mereka adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menjaga nilai-nilai ibadah. Dan kita sangat bergembira juga menentukan pilihan Amin ini ternyata sesuai dengan pilihan mayoritas insan-insan pondok pesantren. Saya dengar langsung bagaimana Romo Yai, pimpinan pondok pesantren Nirboyo, petinggi-petinggi pesantren di Jawa Timur, mayoritas mendukung pasangan Amin. Bukan dalam arti menafikan pasangan yang lain. Tapi saya kira analisa ini dan temuan ini tidak mengejutkan. Karena sosok Muhammad Iskandar itu sudah lama dan anak pituin daripada Nahdlatul Ulama dan juga ketua daripada Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene basis kekuatan masanya itu adalah daripada anggota simpatisan Nahdlatul Ulama. Apa itu NU kultural dan NU struktural, banyak yang terlibat pendukungannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Gus Muhaimin ini ketua daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mayoritas pesantren-pesantren yang melibatkan diri pada politik, mayoritas menyalurkan aspirasi politiknya itu lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, maka tidak salah, insya Allah apa yang akan terjadi sungguh Allah yang Maha Tahu.
Tapi pilihan terhadap Amin ini adalah saya rasa pilihan yang tepat dengan berbagai macam pertimbangan, diantaranya yang saya ungkapkan tadi. Insya Allah banyak para sahabat yang satu pemikiran dengan saya. Mudah-mudahan kita ada pertolongan Allah sehingga benar negara kita akan maju, negara kita disegani oleh dunia, negara kita mandiri, negara kita sejahtera untuk semua, bukan untuk satu atau dua golongan, dan negara kita nantinya bisa menjadi negara superpower yang betul-betul bisa berperan dalam politik global, di mana diakui atau tidak, keadaan dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, sungguh tidak kita bisa bayangkan jika nanti kepemimpinan nasional ternyata dipimpin orang yang kurang cakap, orang yang kurang punya kemampuan mengurus negara untuk menuju negara superpower, negara yang berkekuatan, negara yang berkeadilan, negara yang makmur, negara yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.